Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bedah salah satu emiten media yang lagi seru banget untuk diperhatikan, Mahaka Media dengan kode saham ABBA. Kenapa? Karena perusahaan ini lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan masa depannya. Nah, sebagai investor, ini nih pertanyaan intinya yang harus kita jawab bareng-bareng. Apakah ABA ini sebuah turnaround story yang menjanjikan, di mana kita bisa masuk di awal sebelum harganya terbang? Atau jangan-jangan ini cuma value trap, jebakan di mana ceritanya bagus, tapi fundamentalnya rapuh? Yuk kita selami lebih dalam. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu cerita di baliknya. Ini bukan lagi perusahaan media yang sama seperti 5 atau 10 tahun lalu. Ini tuh kisah tentang sebuah raksasa media legacy yang didirikan oleh tokoh besar yang sekarang lagi banting setir, mencoba buat relevan lagi di era serba digital. Perjalanannya panjang kan? Lihat deh, dari tahun 92 jadi perusahaan koran pertama yang IPO di 2002. Tapi titik kuncinya ada di 2 tahun terakhir ini. Tahun 2019 ada pergantian besar di pucuk pimpinan, dan puncaknya di 2022 mereka ganti nama jadi Mahaka X. Ini bukan sekedar ganti logo ya, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi kalau mereka mau berubah total. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri itu Mahakaka yang dulu, koran, TV, radio, baliho, sangat tradisional. Sekarang, lihat yang di kanan, visi barunya. Sebuah ekosistem berbasis teknologi. Fokusnya pindah total, bukan lagi ke aset fisik, tapi ke kreator, ke komunitas digital, ke percakapan, dan ujung-ujungnya ke e-commerce. Oke, sekarang mari kita mainkan peran sebagai investor yang optimis. Kita lihat dulu sisi baiknya. Apa sih bukti kalau transformasi yang kedengarannya susah ini mungkin beneran berhasil? Yuk kita bedah bull case-nya. Ini dia angkanya. Angka yang jadi sorotan utama. Setelah 5 tahun berturut-turut rugi terus, akhirnya di tahun 2024 mereka berhasil cetak laba bersih 7,5 miliar rupiah. Ini bukan angka yang kecil. Ini sebuah sinyal kuat kalau ada sesuatu yang mulai benar di dalam perusahaan ini. Strategi barunya mulai kelihatan hasilnya. Bahkan CEO-nya sendiri bilang kalau ini adalah titik balik. Kutipan ini penting karena menunjukkan betapa krusialnya pencapaian di 2024 ini bagi mereka secara internal. Ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi sebuah validasi, sebuah penegasan kalau arah yang mereka ambil itu benar. Jadi, laba tadi datangnya dari mana? Pastinya bukan dari bisnis koran yang makin tergerus kan? Tapi dari sini, dari mesin-mesin pertumbuhan baru ini. Mereka pintar loh, mereka nggak coba lawan semua, tapi cari celah. Bikin media buat komunitas hijabers lewat Amera, nangkep tren investasi hijau dengan ESG Now, ikut nimbrung di dunia podcast lewat Noise, bahkan mainan drone dan AI. Kelihatan kan ada rencana yang jelas buat masa depan? Oke, sisi optimisnya sudah kita lihat. Tapi, ingat, sebagai investor yang bijak, tugas kita adalah melihat dua sisi mata uang. Sekarang, mari kita buka sisi yang lebih bikin deg-degan. Sisi masalah keuangan yang serius dan nggak boleh kita tutup mata. Nah, ini dia. Angka yang paling bikin ngeri di laporan keuangannya. Ekuitas negatif, minus 86,3 miliar rupiah. Gampangnya gini, ini artinya total utang perusahaan itu jauh lebih besar daripada total aset yang mereka punya. Ibaratnya, kalau semua aset dijual buat bayar utang, masih nombok. Ini kondisi yang sangat-sangat berisiko. Dan kabar buruknya nggak berhenti di situ. Sayang sekali, euforia profit di 2024 itu nggak bertahan lama. Data sampai tengah tahun 2025 menunjukkan perusahaan balik rugi lagi. Dan ruginya nggak main-main, 10 miliar. Ini bukti kalau pemulihannya itu masih rapuh banget. Jalan menuju profit yang stabil itu masih panjang dan berliku. Satu lagi poin penting buat kita sebagai calon pemegang saham. Bahkan waktu mereka untung di 2024 itu, mereka tetap nggak bisa bagi dividen. Kenapa? Karena tumpukan rugi dari tahun-tahun sebelumnya itu masih gede banget. Jadi fokus manajemen sekarang itu bukan buat nyenengin pemegang saham, tapi buat nambah lubang di neraca mereka. Jadi kita punya dua cerita yang bertolak belakang kan? Di satu sisi ada harapan transformasi digital, di sisi lain ada kenyataan finansial yang berat. Terus gimana jalan keluarnya? Nah, jawabannya mungkin ada di satu aksi korporasi besar yang bisa jadi penentu hidup mati perusahaan ini. Sebelum lanjut, kita samakan persepsi dulu ya. Apa itu rights issue? Sederhananya, ini adalah cara perusahaan buat minta tolong suntikan dana ke investor yang sudah punya sahamnya. Imbalannya,
kita boleh beli saham baru dengan harga diskon lebih murah dari harga pasar. Ini jurus andalan perusahaan yang lagi butuh duit cepat. Terus, kenapa rights issue ini penting banget buat ABBA? Ada 3 alasan utama. Pertama, buat menyembuhkan raja mereka, mengubah ekuitas yang minus jadi plus. Kedua, buat bayar utang-utangnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat masa depan. Duitnya mau dipakai buat modalin mesin-mesin pertumbuhan digital yang tadi kita bahas. Tanpa dana segar ini, mimpi ekspansi mereka bisa mandek. Oke, terakhir. Setelah kita tahu semua ceritanya, baik dan buruknya, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana pasar menilai semua ini? Di harga sekarang, apakah pasar lebih melihat risikonya atau justru harapannya? Mari kita lihat valuasinya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini, terutama kolom price to sales atau P per S. Kenapa kita pakai P per S, bukan PE ratio? Karena laba perusahaan ini kan masih naik turun, jadi PE nggak relevan. P per S itu mengukur seberapa mahal harga saham dibanding penjualannya. Angka 0,9 kali untuk ABA itu bisa dibilang nggak mahal-mahal amat dibanding beberapa kompetitornya. Ini menandakan pasar itu lihat ada potensi di penjualannya, tapi masih ragu-ragu banget soal kemampuan mereka mengubah penjualan itu jadi untung. Jadi, kesimpulannya ada di sini. 2 jalan yang sangat berbeda. Kalau Anda seorang bull, Anda percaya ini adalah kisah pemulihan yang baru dimulai. Anda bertaruh pada keberhasilan rights issue yang akan memperbaiki semuanya. Tapi kalau Anda seorang bear, Anda melihat perusahaan yang fundamentalnya masih berdarah-darah dan masa depannya terlalu bergantung pada satu jika rights issue-nya sukses. Pada akhirnya, semua kembali ke tangan Anda. Anda melihat gelas ini setengah penuh dengan fokus pada potensi transformasi digitalnya, atau Anda melihatnya setengah kosong dengan fokus pada resiko keuangan yang berat. Tugas saya di sini adalah menyajikan datanya. Keputusan investasi final ada di tangan Anda.